kita berikan kesempatan buat Bapak Pendeta untuk memimpin kita dalam ibadah pada sore hari ini. Selamat siang menjelang sore. Salam. Puji syukur kepada Tuhan. Ini hari yang bahagia, hari yang penuh sukacita. Karena kita ada di bulan Natal, kita ada di dekat-dekat hari merayakan Natal, dan tema Natal kita, Tuhan hadir untuk menyelamatkan keluarga. Dan ada bukti bahwa ada keluarga-keluarga, ada pribadi-pribadi dan rumah tangga yang hari ini dibawa di hadapan hadirat Tuhan, baik itu yang sidi, baik baptis dewasa, baik yang menikah maupun membaptis anak. Dan hari ini Bapak Risna sekeluarga mengundang kita untuk kita boleh bersyukur bersama untuk peristiwa iman. Saya ajak kita masuk dalam ibadah dan memulainya. Mari kita bersama-sama menyanyi Kidung Jemaat 457. Kita menyanyikan bait 1, nanti habis firman sebentar baitnya yang ke-6. Kidung Jemaat 457 bait 1. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh, dan kata-kata selanjutnya. Ku datang juru selamat, berkatilah. Mari kita berdoa. Tiada henti-hentinya dalam hidup ini, kami memohon berkat-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhanlah sumber berkat, dan dengan berkat Tuhan, kami boleh mengalami damai sejahtera penuh. Meskipun tadi di gereja, Bapak Risna, Mama Risna, dan anak-anak telah mendapat berkat dari Tuhan. Tapi menjelang sore ini, bersama-sama dengan kami keluarga di tenda sukacita ini, mau mengucap syukur kepada Tuhan, sekaligus memohon berkat Tuhan. Sebagai bagian doa kami keluarga, saudara bersaudara, sahabat yang hadir untuk perjalanan rumah tangga mereka yang Tuhan percayakan ke depan. Ya Allah Bapa di sorga, melandasi akan sukacita ini, kami bersama-sama akan membaca merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus Tuhan melingkupi kami. Mari berfirman Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya pilih 2 ayat dari kitab Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat 18 dan 19. Kolose pasal 3 ayat 18 dan 19, demikian bunyi firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang selalu rindu sabda Tuhan, merenungkan, tapi juga yang berkomitmen mengandalkan Roh Kudus untuk melakukan sabda Tuhan dalam hidupnya. Shalom. Shalom. Kekasih-kekasih Tuhan, Rasul Paulus menyampaikan nasihat untuk khusus keluarga, rumah tangga, terlebih khususnya lagi untuk suami-suami, istri-istri. Di dalam jemaat saat itu di Kolose, memang ayat 20 itu ada tentang anak-anak, tapi saya khusus untuk 2 ini. Jadi di sini nasihat, kalau kita mau kaitkan di sini kata istri-istri, berarti saat ini nasihat firman Tuhan datang untuk Mama Risna, tapi juga mama-mama yang ada.
Di sini suami-suami, firman Tuhan datang untuk Bapak Risna, tapi juga untuk suami-suami yang ada saat ini. Mau dengar ya Bapak Mama ya? Oke, karena firman Tuhan itu yang akan menjadi pegangan dalam perjalanan rumah tangga kita. Kekasih-kekasih Tuhan, di sini bagian yang pertama, nasihat bagi perempuan yang adalah mama. Tapi khususnya di sini istri. Kalau mama itu hubungan dengan anak. Kalau istri itu melekat hubungannya dengan suami. Tunduklah kepada suamimu. Apa maksudnya kata tunduk di sini, Bapak? Pertama, kata tunduk di sini sehubungan dengan suami adalah pemimpin. Kenapa suami itu adalah pemimpin dalam rumah tangga? Yang Tuhan ciptakan pertama laki-laki atau perempuan? Laki-laki Tuhan ciptakan pertama. Yang berikut, perempuan ada untuk laki-laki. Karena apa? Waktu Tuhan kasih ini kerbau, sapi, kambing, kuda, dan binatang lain, Adam tidak rasa lengkap. Tuhan bilang kasih nama sama orang, coba engkau ya hidup bersama mereka. Dia hidup dengan ini binatang-binatang, tidak rasa nyaman. Tuhan lihat begini, ini betul dia butuh seorang pendamping. Waktu itu Tuhan buat Adam tertidur dan mengambil salah satu bagian atau rusuk dari dalam diri Adam dan menciptakan Hawa. Waktu Hawa muncul begini, Adam punya kaget luar biasa. Inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Kalau begitu, Bapak Risna sebagai pemimpin, istri itu ada karena dialah yang cocok. Jadi kalau suami-suami, jangan lebih urus itu kerbau, itu babi. Memang dari awal tidak cocok memang untuk hidup bersama dengan kita terus menerus. Kalau mengurus untuk membangun hidup oke. Tapi karena itu meninggalkan istri atau tidak membangun kebersamaan dalam rumah tangga, salah besar. Itu catatan pertama. Yang berikut sebagai pemimpin artinya istri harus tunduk kepada suami, menghormati dia, mengikuti keputusan dari suami. Jadi jangan alasan gender, sudah gender sekarang, sama sudah kita. Jadi istri menentukan. Sehingga banyak istilah sekarang ada suami takut istri. Jadi kekasih-kekasih Tuhan, menjadi pemimpin berarti harus menghargai dia dalam rumah tangga. Yang berikut, harus tunduk atau hormat karena laki-laki diciptakan untuk menjadi pelindung. Jadi yang melindungi rumah tangga itu laki-laki. Saya lihat ada di beberapa tempat itu karena pinjaman. Bapak pinjam untuk ini tadi, ini menghadapi budaya. Pinjamlah di koperasi. Pengurus koperasi datang, mama engkau menghadap di sana. Jadi mama jadi pelindung lagi bagi bapak. Bukan bapak yang ada di depan. Itu jangan begitu. Bapak jadi pelindung. Apalagi kalau ada perampok. Tidak mungkin bapak bilang, mama duluan di sana sudah. Wah, tidak bisa. Tapi saya lihat kadang-kadang juga kalau jalan, entah karena sudah usia, tapi saya lihat Bapak Risna ini biasa jalan berdampingan dengan Mama Risna. Saya lihat ini banyak yang jalan ini 2-3 meter, 10 meter istri di depan, laki-laki ada ikut dari belakang. Sering saya temukan begitu. Kenapa tidak jalan sama-sama dengan istri? Mau buat apa kita mau sama-sama terus? Biar sudah juga dia jalan duluan. Itu bukan pelindung. Yang ketiga itu, karena yang jatuh duluan di dalam dosa itu perempuan. Jadi perempuan itu dia lemah secara
keinginan Bapak Mama. Laki-laki harus jadi untuk menguatkan dia di situ. Hawa jatuh dalam dosa karena keinginan. Jadi bapak-bapak harus kasih ingat mama, kasih ingat betul-betul ya, khususnya saat ini Bapak Risna. Kalau sudah pergi di pasar, ingatkan mama, saya tunggu di sini. Tadi itu sudah tulis, sudah omong dari rumah bahwa ini yang dibeli. Tapi namanya mama. Oh, sudah lihat sebentar ini. Lihat ini sayur bagus. Berapa ini? 5.000. Ada 4 ikat. Kasih 5 ini ikat sudah. Tidak bisa, kita beli rugi. Pergi di tempat satu lagi. Tidak cocok. Kembali lagi di situ. Ambil di situ juga. Itu kadang-kadang yang bikin lama. Kalau kita laki-laki lihat di situ, langsung angkat sudah, tidak peduli lagi. Cocok, langsung angkat. Nah, ini yang kadang-kadang laki-laki memang harus didengar dalam hal seperti itu, karena ibu-ibu itu terlalu tinggi keinginannya. Mungkin itulah juga sehingga Bapak Desa, ini saya juga kaget juga, ini sudah berapa kali kalau terima PKH atau terima apa saja, itu sudah 2, 3, 4 itu panter. Karena sudah tahu ini yang paling banyak pergi terima nih ibu-ibu. Jadi keinginannya itu saya kaget sebentar sudah kuali periuk. Pada saya pergi di rumah itu hari ada banyak saja kuali periuk. Tidak persiapan, jangan sampai kalau bapak marah dia banting ini kuali pecah. Ya oke lah. Yang terakhir untuk ini istri-istri, kenapa harus tunduk kepada suami? Karena suami itu adalah imam dalam rumah tangga. Jadi harus melihat juga kalau suami ini, karena dikatakan di sini tunduk di dalam Tuhan. Kalau dia sudah berlaku serong atau tidak benar, tidak bisa tunduk. Atau tidak bisa bilang iya saja. Harus juga bilang, tidak bisa Bapak Risna. Meskipun yang pemimpin, tapi tolong, ini babi, ini baru kita piara, ini kita punya komitmen nanti kalau kita nikah. Ini ada orang datang, Allah semua kasih. Tidak bisa. Saya pemimpin, harus kasih keluar sudah. Tidak bisa juga. Jadi harus dipertimbangkan segala sesuatu, termasuk dalam rangka keutuhan rumah tangga. Dan terutama di situ tentu pemimpin sebagai imam di dalam mendorong keluarga untuk membawa hidup lebih dekat dengan Tuhan. Selanjutnya di sini tentang suami. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, janganlah berlaku kasar terhadap dia. Saya pikir Bapak Mama ada itu lagu bilang begini, pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Itu berdasarkan pengalaman hidup, karena banyak kali bukan bapak-bapak yang minta pulang. Atau ada bapak-bapak bilang, setelah sengsara di rumah biar saya pulang. Dia hampir tidak ada. Yang ada itu adalah ibu-ibu yang minta. Kadang tidak minta juga langsung menghilang. Nanti pusing lagi, kenapa lama untuk pergi ambil. Namanya bapak kita budaya Sumba ini harus ada sedikit. Paling tidak anak kuda kecil yang kita bawa pulang istri. Memang kekasih-kekasih Tuhan, karena istri itu lemah. Tetapi jangan mereka menjadi sasaran. Seperti kita sedang menikah dengan petinju. Jangan. Banyak kali cerita KDRT itu istri babak belur. Meskipun kadang ada juga bapak yang babak belur dari istri. Ada juga. Yang kaget begini, bapak lapor di kantor polisi, saya dapat KDRT, ini istri pukul sama saya. Itu kadang istrinya dia masih muda dan kuat, suaminya sudah mulai berat-berat menghadap matahari terbenam. Jadi suaminya tidak mampu lawan istrinya. Ya, jadi di sini memang sebagai laki-laki harus melindungi istri karena mereka lemah. Tapi kalau dari segi kerja juga, kekasih-kekasih Tuhan coba kita renungkan. Biasanya laki-laki itu lebih lemah daripada perempuan, atau suami lebih lemah dari istri.
Saya melihat kalau istri atau kalau para ibu, mereka itu dari pagi sampai malam hampir tidak istirahat. Ada saya mereka pekerja. Kalau bapak-bapak ini baru koko anak 1 menit, dia rasa itu macam pekerjaan yang berat sekali. Lagi capek selesai nih. Apalagi kalau itu anak kecil, lagi ada merah ya, anak bayi, yang dia sudah mulai kincing poe, mama kau urus dulu ini anak. Itu kita mengamuk biru. Ya itu laki-laki. Apalagi kalau dia baru pulang dari sawah, dia merasa itu kerja paling berat sudah. Jadi dia tidak tahu lagi istri juga ada kerjain dari pagi sampai siang. Pulang mana masih sudah ada. Kau kerja apa di rumah? Mana kopi? Ya itu terkadang. Kenyataan-kenyataan yang kadang kita tidak melihat. Bahwa sungguh-sungguh pekerjaan istri itu banyak. Dan mereka perlu untuk ditopang. Mereka lemah, tetapi banyak hal mereka kuat. Jadi laki-laki tetap terus menghargai mereka, mengasihi mereka sebagai mana Kristus mengasihi jemaat. Nah, ini hal-hal yang sebenarnya saya mau sampaikan meskipun perjalanan rumah tangga Bapak Risna Mama Risna yang sudah teruji karena Risna sudah besar. Tetapi yang saya maksudkan bahwa sudah menjadi rumah tangga Kristen dia harus berbeda. Kita harus belajar banyak, dia harus berbeda dari sebelum kita diberkati menjadi satu rumah tangga Kristen. Harus beda. Begitupun di dalam hal mendidik anak. Jadi dari bagian firman Tuhan ini tentu banyak hal nanti dalam menjalani perjalanan rumah tangga yang terus direnungkan dalam berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah bagian firman Tuhan tadi ini menjadi bagian yang sungguh terus mengikat cinta kasih Bapak Risna Mama Risna, di dalam juga tanggung jawab anak-anak yang sudah dimeteraikan dalam Yesus Kristus untuk membawa mereka dewasa di dalam iman kepada Yesus Kristus. Tuhan memberkati Bapak Risna Mama Risna, bahkan keluarga baik dari Jewa, keluarga di Wanukaka, Hukumada Lahona. Memberkati kita semua yang turut mendoakan dan yang mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan memberkati firman-Nya dan kita semua. Amin. Kita nyanyikan kembali pujian tadi 457 bait 6. Ya Tuhan, tiap jam penuhi hatiku supaya bersyukur selalu padamu. Setiap jam ya Tuhan di Kau kuperlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam penuhi hatiku. Ya Tuhan, tiap jam penuhi hatiku supaya bersyukur selalu padamu. Supaya bersyukur selalu padamu. Mari kita berdoa. Kami datang mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan memberi pengalaman iman yang luar biasa hari ini untuk beberapa anak-anak Tuhan, orang tua, termasuk juga Bapak Risna sekeluarga. Terima kasih ya Tuhan untuk karya besar-Mu. Dan tentu hamba-Mu juga, Ibu Vikaris, merasa sungguh bersukacita di dalam Tuhan. Karena di saat hamba-Mu terus melayani keluarga ini, meminta mereka untuk terus berdoa, untuk terus membangun komitmen, untuk membawa rumah tangga di hadapan hadirat Tuhan. Dan apa yang mereka doakan boleh terjawab hari ini. Dan tentu ada rasa ungkapan syukur dan terima kasih keluarga ini untuk Ibu Vikaris. Kami bawa semua rasa syukur ini di hadapan hadirat Tuhan dan Tuhan menyempurnakannya. Dan tentu ada rasa syukur tersendiri dalam kehidupan Bapak Risna Mama Risna untuk hari ini. Untuk keluarga orang tua di Hukumada di Lahona ini. Orang tua, keluarga dari Wejewa. Bahkan kami semua saudara bersaudara, bahkan dengan pemerintah desa yang turut merasakan sukacita di sini. Terima kasih ya Tuhan. Kami mempertaruhkan akan perjalanan iman keluarga ini dalam pimpinan Tuhan. Dan firman Tuhan yang sudah diperdengarkan hari ini tentu belum cukup untuk memenuhi apa yang menjadi tanggung jawab panggilan
Tapi dari beberapa hal yang disampaikan kiranya menjadi pegangan bagi keluarga ini sambil mereka terus membuka diri, belajar untuk mengenal kehendak Tuhan dalam perjalanan kehidupan rumah tangga mereka. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, saat ini keluarga memberi persembahan karena mereka menyadari bahwa ini semua karena Tuhan. Dan mereka mau juga menaruh harapan lewat persembahan ini untuk apa-apa yang sedang mereka gumuli dan pengharapan mereka untuk masa depan mereka. Ya Allah Bapa di sorga, berkatilah persembahan ini menjadi berkat bagi pekerjaan pelayanan Tuhan demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan acara selanjutnya sebentar sampai berpisah di dalam campur tangan Tuhan. Jauhkanlah segala hal yang membuat acara sukacita ini menjadi persoalan. Biarlah acara sukacita ini sampai pada berpisah nanti berjalan dengan baik, sukacita yang melimpah dari Tuhan. Tuhan karuniakan di tempat ini. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, inilah doa kami Tuhan. Ini ungkapan syukur kami dan permohonan kami yang tidak sempurna. Mari Tuhan sempurnakan dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian ibadah syukur ini atas nama Majelis Jemaat, bahkan seluruh warga Jemaat Tupumada, baik cabang Lohona, Pusat Pemada maupun cabang Topopu, mengucapkan turut bersukacita untuk peristiwa iman hari ini. Tuhan Yesus memberkati perjalanan rumah tangga anak berdua dan anak-anak yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kalian. Salam. Saya kembalikan Ibu Vigaris.